إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan mulia dan agung yang beliau satu-satunya panutan terbaik di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menapaki kehidupan di dunia ini sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan kebaikan, dengan hati yang mulia, dengan hati yang selamat, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat, yaitu hari yang tidak bermanfaat harta benda, anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan asasi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup kita di atas kebaikan, di atas keberkahan, di atas kebahagiaan. Karena tidak ada sesuatu yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya kecuali dengan kita mewujudkan ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha mengetahui tata cara ibadah tersebut
agar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat-saat ini ada hal yang sangat penting bagi kita kaum muslimin, secara khusus muslimah, yang mereka perlu untuk mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan membimbing kita kepada jalannya yang mulia. Dan ibadah ini adalah ibadah yang dia bagian daripada arkanul Islam, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Seorang muslimah ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia wajib mengenal dan mengetahui bagaimana dia beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang berkaitan dengan haji ke Baitullah, dan itu salah satu daripada rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan manasik haji atau ibadah haji dan umrah yang berkaitan khusus dengan muslimah, sehingga kita di atas ilmu dan basirah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haji dan umrah adalah ibadah haji yang mengumpulkan paling tidak 3 pengorbanan dari seorang hamba, seorang muslim atau muslimah. Pertama, dia mengorbankan dirinya secara fisik yang harus melakukan ibadah itu secara langsung, kecuali dia memiliki uzur yang menjadikan dia tidak bisa berangkat berhaji atau melakukan umrah. Sama sekali dia tidak bisa melakukannya. Yang kedua, dia membutuhkan harta benda untuk dia dianggap memiliki istita'ah untuk dia bisa menunaikan kewajiban ini. Kemudian yang ketiga, dia membutuhkan waktu dan juga kemampuan membiayai dirinya untuk dia berperjalanan. Kemudian yang keempat, dia juga harus didampingi oleh mahramnya kalau dia seorang muslimah, agar dia bisa menunaikan ibadah ini dengan penuh ketenangan, kekhusyuan, dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang berkaitan dengan masalah haji ini secara khusus bagi muslimah, apa yang dimaksudkan dengan berhaji atau haji ke Baitullah? Pertama, secara umum, ibadah haji atau syariat haji ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 9 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji dan mengumumkan kepada kaum muslimin dan para sahabat untuk berhaji, dan itu adalah haji wada atau hajjatul wada Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Dan Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Dan tentang manasik haji ini, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang mulia, yang paling banyak dan paling detail meriwayatkan tentang haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian para ulama sampai menulis kitab dan penjelasan tentang manasik haji dengan menjadikan judul kitab mereka yaitu judul riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah tentang manasik haji Rasulullah SAW.
seperti misalnya mereka menyebutkan hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, atau manasiku al-hajj atau hajj Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan ini karena umdah atau asal semua atau sebagian besar riwayat yang berkaitan dengan haji adalah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW berhaji di tahun 10 Hijriah, dan itu adalah haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW, atau masyhur dan dikenal dengan Hajjatul Wada atau haji perpisahan Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh para ulama sejarah yang menghadiri haji wada tersebut sekitar 100.000 sahabat Rasulullah SAW. Begitu Nabi SAW mengumumkan kepada semua kaum muslimin bahwa beliau akan berhaji pada tahun tersebut. Jadi menunjukkan hirs semangat para sahabat untuk berhaji, mengikuti haji Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan ini dalam hadis, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian atau tata cara berhaji kalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat sahabat Jabir dan juga yang lainnya, beliau ketika perjalanan haji umrah dan haji dan umrah, kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadah haji dan umrah, beliau menaiki unta beliau Al-Qaswa, ya, agar dilihat oleh sahabat Rasulullah SAW yang jumlahnya sekitar 100.000 orang, agar melihat bagaimana ibadah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan manasik haji beliau, bagaimana beliau ketika di Dzul Hulaifah di miqat, bagaimana Rasulullah SAW ketika bertalbiyah, bagaimana Rasulullah SAW ketika tawaf, ketika beliau sa'i, ketika beliau wukuf di Arafah, ketika beliau di Muzdalifah, bagaimana Rasulullah SAW ketika di Mina, ketika melontar Jumrah Aqabah, kemudian rangkaian manasik haji yang lainnya, ya. Dan para sahabat melihat dengan seksama apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita umat beliau juga harus berusaha untuk belajar, mengerti, memahami dari apa yang dituliskan oleh para ulama, apa yang dinukil oleh mereka dari riwayat-riwayat yang berkaitan dengan manasik haji dan umrah. Pertama, kita mengetahui bahwasanya yang dimaksudkan dengan haji itu adalah qasdu Baitillahil Haram, yaitu menuju ke Baitullahil Haram dengan maksud ibadah dan dengan rangkaian ibadah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Dan kita insyaAllah akan membahas insyaAllah ta'ala dari yang berkaitan dengan umrah beliau Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan haji beliau, dan insyaAllah kita akan fokus pembahasan kita yang berkaitan dengan haji tamattu yang Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melakukannya. Tidak diragukan bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, bahkan para ulama mengatakan haji tamattu adalah haji yang paling afdal dibandingkan dengan haji ifrad, dibandingkan dengan haji qiran. Kemudian bahwasanya haji ke Baitullah itu adalah rukun Islam sebagai disebutkan, dan dia kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang dia sudah mukallaf
dan memiliki kemampuan untuk melakukan haji tersebut. Dan wajib kita meyakini tentang kewajiban berhaji ke Baitullah, dan itu ibadah satu kali seumur hidup, atau disebut dengan Hajjul Islam atau Hajjatul Islam. Itu difardukan atas setiap mukallaf, setiap muslim dan muslimah yang mukallaf. Demikian juga dengan umrah, diwajibkan atas mereka sekali seumur hidup. Adapun setelahnya, haji kalau dilakukan setelahnya, umrah dilakukan setelah yang pertama, maka itu menjadi ibadah sunnah bagi orang yang sudah melakukannya, haji Islam atau umrah yang pertama yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan hak Allah Subhanahu wa taala atas manusia untuk mereka berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu atau memiliki kemampuan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya haji itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan. Oleh karena itu kaum muslimin kalau sudah memiliki kemampuan untuk berhaji dan tidak ada yang mencegah dia untuk melakukan haji, maka wajib atasnya dia untuk menunaikan ibadah haji. Jangan sampai mereka melalaikan ibadah yang agung ini, dan dia adalah bagian daripada arkanul Islam. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah, dia punya harta yang banyak, dia memiliki kemampuan, lalu kemudian menunda-nunda haji tersebut. Ya. Dan jangan kita berpikir hanya bagaimana mudahnya atau murahnya berhaji itu. Kalau kita sudah niat kuat, azam yang kuat, bercita-cita yang kuat, maka insya Allah apapun kondisinya, besar apapun dia biaya haji tersebut, kalau Allah mudahkan, maka dia akan mudah bagi seseorang. Dan orang walaupun dia belum memiliki kemampuan, dia tetap berazam, bercita-cita agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan terus dia bercita-cita, bersemangat supaya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Karena kalau kita melihat kenyataan, tidak sedikit orang yang diberikan kemampuan, harta benda dan yang lainnya, dia belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Tapi kadang-kadang ada orang yang secara finansial, secara harta, kemampuan, ya, pandangan orang bahwa dia tidak mampu untuk berhaji, tetapi Allah mudahkan dia berhaji. Oleh karena itu hendaklah kita terus berdoa, bercita-cita agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah besar ini minimal satu kali selama kita hidup. Karena itu kewajiban umur. Kemudian juga ayat yang mulia itu menunjukkan bahwasanya ibadah haji ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas dalam ibadah ini, agar kita meraih dan mendapatkan haji yang mabrur, yang di mana haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menunjukkan wajibnya haji dan juga umrah bagi atau atas muslim dan muslimah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berdalil dengan ayat ini tentang kewajiban umrah yang dia setara kewajibannya dengan berhaji. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya haji dan umrah itu kewajiban bagi orang-orang yang mukallaf. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya haji dan umrah itu ibadah yang wajib juga seperti ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang wajibnya ikhlas dalam ibadah, banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan ini berlaku bagi semua ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka
beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal dan ibadah tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lurus di atas tauhid dan tidak condong kepada kesyirikan. Kemudian para ulama ijma' tentang kewajiban haji seperti kita sebutkan, dan itu bagi kewajiban haji itu bagi orang yang memiliki kemampuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Ayuhan nas, beliau bersabda, ayuhan nas, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Dan ini perintah. Dan asal perintah itu adalah kewajiban. Dan ijma' ulama tentang kewajiban daripada berhaji ini. Kemudian kata Abu Hurairah, faqala rajulun, kemudian berkata seseorang yang hadir ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang kewajiban haji ini, akulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun? Fasakata hatta qalaha thalathan. Kemudian Rasulullah SAW diam, dan orang ini mengulang sampai 3 kali bertanya, apakah itu dia setiap tahun kewajibannya? Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Andaikan aku mengatakan iya, maka dia akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Dan ini menunjukkan bahwasanya pertama, haji itu kewajibannya sekali dalam seumur hidup, tidak setiap tahun. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, bahwa Allah mempermudah bagi kita kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala membebankan kita kewajiban yang berkaitan dengan ibadah atau syariat pada batas kemampuan yang Allah Maha tahu. Apa yang Allah syariatkan itu sesuatu yang mampu dilakukan hambanya, atau kalau dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mampu melaksanakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu kecuali apa yang hambanya mampu, dan dia Maha tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sesuatu kecuali apa yang dimampu, apa yang mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang mulia ini sebagai kita sebutkan menunjukkan tentang kewajiban berhaji. Kecuali tentu, artinya bagi orang yang mampu, kecuali tentu bagi orang yang bernazar atau seorang wanita yang bernazar untuk berhaji kembali misalnya, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Ya, tetapi haji Islam yang wajib bagi dia hanya 1 kali dalam seumur hidup. Tapi kalau dia bernazar untuk berhaji pada saat dia memiliki kemampuan atau karena sebab tertentu, maka kalau dia dimudahkan, maka wajib dia tunaikan. Ya, kalau dia sudah bernazar, maka wajib dia menunaikan nazarnya. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Man nazara an yuti'a Allah, falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia menunaikan nazar tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan masalah haji ini tentang keutamaan haji bagi muslimah secara khusus. Pertama, haji itu adalah afdalu jihadin nisa. Haji itu adalah
jihad yang paling afdal bagi para wanita muslimah. Dan ini didasarkan kepada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan juga yang lainnya. Beliau Ummul Mukminin Aisyah pernah mengatakan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal, afala nujahidu?" Ya Rasulullah, kami memandang bahwasanya jihad, berperang di jalan Allah itu adalah seutama-utama amal, atau amalan yang paling utama, atau di antara amalan yang paling utama. Afala nujahidu? Apakah kami para wanita boleh berjihad? Qala Rasulullah SAW bersabda, la, walakinna afdal al-jihad hajjun mabrur. Tidak, akan tetapi jihad yang paling afdal, artinya bagi para wanita, adalah haji yang mabrur. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya seperti ini oleh beliau mengatakan, lakunna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Ketika beliau Rasulullah SAW ditanya oleh Ummul Mukminin, karena banyak para wanita sahabat yang bertanya apakah mereka bisa ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dan para sahabat laki-laki yang lain, beliau Rasulullah SAW mengatakan, lakunna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Kalian itu memiliki jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Oleh karena itu, haji dan umrah bagi seorang muslimah adalah jihad mereka. Karena jihad dalam artian perang tidak diwajibkan atas para muslimah. Itu hanya kewajibannya bagi para lelaki. Kemudian juga di antara keutamaan yang berkaitan dengan haji ini disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Dan ini keutamaan yang besar. Beliau Rasulullah SAW bersabda, seperti diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berkata kotor, tidak berkata cabul, dan tidak berbuat kefasikan, maka dia akan kembali seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan bayi yang baru lahir tanpa dosa. Dan ini keutamaan yang besar. Karena kita manusia banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan di dunia. Dan haji dan umrah yang kita lakukan, baik itu yang fardu atau yang kemudian yang sunnah, yang dilakukan kedua dan ketiga, di antara keutamaan besarnya adalah kita akan diampuni semua dosa-dosa kita dan akan kembali orang yang hajinya dan umrahnya itu mabrur seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa. Dan ini keutamaan yang besar. Dan ini bukti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, bahwa kita diberikan jalan besar untuk kita diampuni, untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita harus bersemangat. Kalau sekarang kita misalnya tidak punya kemampuan, maka kita terus berdoa. Dan kalau Allah sudah kabulkan doa kita, pasti kita dimudahkan. Pasti kita dimudahkan. Tidak boleh kita berkecil hati karena kita kurang harta, atau misalnya karena dia seorang muslimah yang tidak memiliki misalnya keluarga yang akan bisa membawanya. Kalau seorang muslimah,
juga di antara syarat kewajiban atau yang berkaitan dengan istita'ah, dia adalah dia harus bersama mahramnya. Walaupun kalau dia misalnya berangkat sendiri tidak memiliki mahramnya, maka hajinya sah. Tetapi syarat kewajiban yang dia bagian daripada syarat istita'ah dia adalah dia memiliki mahram. Dan ini menunjukkan perhatian besar Rasulullah SAW kepada seorang muslimah. Oleh karena itu ketika seorang sahabat beliau tercatat untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW ketika musim haji, ya Rasulullah, aku tercatat di dalam satu rencana peperangan atau jihad, sedangkan istriku mau berhaji. Maka Rasulullah SAW merintahkan beliau untuk berhaji menemani istri beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar kepada muslimah agar mereka berhaji, dilindungi, merasa aman, ada yang menemani dia, ada mahramnya, sehingga dia bisa beribadah dengan tenang, dengan aman, dengan selamat di perjalanan, ada yang akan membantunya, dan seterusnya. Kemudian haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, beliau Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Satu umrah kepada umrah yang selanjutnya, dia bisa menjadi penghapus di antara keduanya. Di antara satu umrah kepada yang lainnya, dia akan menjadi penghapus di antara kedua umrah tersebut, penghapus dosa. Ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang mabrur itu adalah haji yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur adalah haji yang betul-betul kita praktikkan sunnah Rasulullah SAW dan berhaji seperti hajinya Rasulullah SAW yang berkaitan dengan rukunnya, yang berkaitan dengan kewajibannya, dan semampu kita yang berkaitan dengan sunnahnya atau dengan tata cara Rasulullah SAW. Kemudian haji yang mabrur, haji yang kita ketika berhaji dan setelahnya kita menjaga kebaikan, ihsan, semakin baik di dalam kepribadian, akhlak dan sebagainya. Artinya jelas perbedaan sebelum haji dan sudah berhaji. Ya, kita jaga kewajiban yang berkaitan dengan salat, yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan, yang berkaitan dengan kewajiban zakat bagi yang memiliki kewajiban zakat. Kemudian yang berkaitan dengan akhlak dan muamalah dengan manusia, dia ada perubahan besar ketika dia sebelum haji dan kemudian sesudah dia berhaji. Kemudian yang berkaitan juga dengan haji ini, para ulama menjelaskan ada beberapa syarat kewajiban haji atas seorang muslimah. Pertama, haji itu syaratnya atau syarat sahnya itu adalah dia Islam atau muslimah. Kemudian yang kedua, dia balik, artinya sudah mukallaf. Balik artinya sudah sampai kepada taklif, kewajiban, ya tentu dengan tanda-tanda wanita misalnya dengan haidnya, ya atau tanda-tanda yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia berakal, ya maka tidak ada kewajiban bagi orang yang gila, tidak ada kewajiban bagi yang non muslim, tidak ada kewajiban haji bagi yang belum balik, walaupun kalau dia misalnya masih kecil, dia hajinya diterima. Artinya boleh dia melakukan haji walaupun masih kecil, dan walinya yang menghajikan dia dalam keadaan kecil, belum dia balighah atau dia belum balik, maka dialah yang akan mendapatkan pahalanya. Tapi kewajibannya, syarat kewajibannya adalah dia Islam, kemudian dia balik, kemudian dia berakal. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah bahwa dia seorang wanita merdeka, bukan budak.
karena budak itu dia dalam kekuasaan tuannya, ya. Tapi kalau dia merdeka, maka dia wajib berhaji. Kemudian yang kelima, yaitu dia memiliki istita'ah, dia memiliki kemampuan. Dan dua asasi untuk istita'ah ini, pertama adalah kemampuan bekal, kemudian kemampuan untuk membiayai perjalanan. Atau para ulama menyebutkan az-zat war rahilah. Dan juga ada beberapa hal yang disebutkan yang berkaitan dengan ini. Apa wujud daripada istita'ah ini? Ada tiga hal yang utama. Pertama, bahwa wanita yang dikatakan istita'ah adalah wanita yang dia sehat secara fisik dan tidak dalam keadaan sakit yang menghalangi dia untuk melakukan perjalanan untuk haji. Ya. Hal ini dasarkan kepada hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan anna imra'atan min Khas'am qalat ya Rasulullah. Ada seorang wanita dari Khas'am berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullahi fil haji syaikhan. Ya Rasulullah, sungguhnya bapakku dia mendapatkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan haji sedangkan dia dalam keadaan sudah tua renta. Syaikhan kabiran, sudah tua renta, la yastati'u an yastawi 'ala ar-rahilah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berada di atas kendaraan. Ya. Berada di atas kendaraan. Dia tidak bisa tegak. Dia akan jatuh. Ya. Nah, orang yang seperti ini beliau katakan fa ahujju anhu, apakah aku boleh menghajikan dia? Artinya apakah dia tidak perlu pergi berhaji, tapi saya yang akan menggantikannya? Qala hujji anhu. Beliau Rasulullah mengatakan, kamu haji untuknya. Ya, atau sering diistilahkan oleh para ulama dengan badal haji. Kalau dia misalnya tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk berhaji, dia tidak bisa melakukan perjalanan untuk haji, maka dia boleh digantikan kalau memang ketidakmampuannya itu sudah permanen karena dia sudah tua renta. Berbeda dengan orang yang sakit, ya mungkin saat itu tidak wajib. Tapi nanti kalau dia sehat, dia memiliki istita'ah yang lain juga, maka dia wajib. Tapi kalau dia sudah tua renta, tidak bisa perjalanan, susah, ya, maka dia boleh dihajikan oleh orang lain dengan dasar nas hadis ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian yang kedua yang dimaksudkan dengan istita'ah itu, seorang wanita itu memiliki sesuatu yang mencukupi dia yang berkaitan dengan biaya ketika dia berperjalanan. Dia punya kemampuan, ya, biaya ongkos perjalanan haji, ya, yang berkaitan dengan tempat tinggalnya, yang berkaitan dengan kembalinya. Apalagi alhamdulillah sekarang pemerintah kita, ya, yang mengadakan haji bagi kita para warga atau negeri kita ini, para penguasa atau penguasa kita atau pemerintah kita, mereka yang mengadakan dan memudahkan untuk warganya untuk berhaji dengan fasilitas yang ada, dan itu semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita bisa membayar, ya, dengan biaya tertentu yang sudah ditentukan dan memiliki kemampuan, maka berarti kita memiliki istita'ah, dan itu yang menjadikan kita wajib untuk berhaji. Kemudian yang ketiga, bahwasanya
perjalanan haji itu aman, ya. Walaupun orang itu punya biaya, walaupun orang itu dalam keadaan sehat, tetapi misalnya perjalanannya tidak aman, terjadi peperangan, terjadi kekacauan, di perjalanan dia akan menuju ke Mekah, maka ini menjadi hal yang menggugurkan kewajiban tersebut, yang menjadikan orang itu tidak dianggap memiliki istita'ah. Berarti dia tidak memiliki kemampuan, sehingga dia tidak diwajibkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berhaji, dan juga kaum muslimin di negeri kita yang insya Allah saat-saat ini mereka sudah mulai ada yang perjalanan untuk berhaji, ya, dan haji tahun ini dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala ditunaikan. Semoga kaum muslimin diberikan keamanan, rasa aman untuk berhaji, tidak ada gangguan, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga jamaah kita kaum muslimin dari negeri kita Indonesia dan juga negeri kaum muslimin yang lainnya untuk menunaikan haji pada tahun ini, dan kita-kita yang belum dimudahkan untuk berhaji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun-tahun selanjutnya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka yang berangkat berhaji, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan haji yang mabrur, agar mereka kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat, dalam keadaan mereka sudah menunaikan ibadah haji, dan haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan haji mabrur yang tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, istita'ah itu yaitu amannya perjalanan. Dan baik itu yang berkaitan dengan dirinya, baik itu yang berkaitan dengan harta yang dia bawa, dan seterusnya. Kemudian secara khusus bagi muslimah tentunya ada syarat yang harus ditunaikan, baru dia kena kewajiban untuk berhaji tersebut, yaitu dia harus memiliki mahram, atau dia bersama suaminya atau memiliki mahram, ya, baru dia kena kewajiban, ya, dianggap dia istita'ah kalau dia seperti itu. Nah, para ulama menjelaskan kalau misalnya dia melakukannya tanpa ada mahram, ya, maka hajinya sah selama dia menunaikan dengan ini. Tetapi dia berdosa kalau dia melakukannya tanpa mahram. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada rombongan wanita-wanita yang bisa dipercaya dan perjalanan itu aman dan tidak tidak ada yang mengganggu dan juga akan dikhawatirkan bagi wanita itu, sebagian para ulama membolehkan. Tetapi yang kuat bahwasanya wanita itu harus dengan mahram. Tapi kalaupun dia lakukan maka dia hajinya sah walaupun tanpa mahram, tetapi dia dihukum berdosa oleh sebagian para ulama karena Rasulullah SAW memerintahkan seorang muslimah kalau dia safar harus dengan mahramnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan tidak boleh mendatangi wanita itu secara sendiri kecuali dia bersama mahramnya. Atau tidak boleh seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita, ya, berdua, melainkan harus ada yang ketiga yaitu mahramnya. Kemudian faqala rajulun, kata sahabat Ibnu Abbas, lalu ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishi kadza wa kadza. Ya Rasulullah, aku ingin ikut keluar berperang pada pasukan ini dan ini. Wa imraati turidul hajja, sedangkan istriku ingin berhaji. Jadi ada sahabat yang bertanya seperti itu. Faqala ukhruj ma'aha. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, engkau keluar berhaji bersama dia, bersama istrimu. Dan ini menunjukkan pentingnya ada mahram bagi muslimah ketika dia berhaji. Oleh karena itu para muslimah berdoa agar dia bisa berhaji dengan orang tuanya, dengan bapaknya,
dengan saudaranya, dengan suaminya, atau dengan pamannya, atau dengan mahram dia yang lainnya. Kemudian apakah seorang wanita wajib dia meminta izin kepada suaminya untuk berhaji? Ya, artinya misalnya suaminya tidak bisa menemani dia, tapi dia bisa ditemani oleh mahramnya yang lain, bapaknya, saudaranya, pamannya, atau ponakannya, atau mahramnya yang lain. Ya, atau dia punya saudara persusuan misalnya. Kata para ulama di sini ada rincian. Kalau itu berkaitan dengan haji Islam, ya, dan kita perhatikan perinciannya. Kalau itu berkaitan dengan haji Islam, artinya itu haji, kewajiban haji yang pertama bagi wanita ini, maka wajib bagi suaminya untuk memberikan izin. Wajib dia memberikan izin. Kalau dia tidak bisa menemaninya, dia wajib memberikan izin kepada istrinya untuk menunaikan haji tersebut. Ya, tidak boleh dia melarangnya, karena ini haji Islam. Atau kedua, wanita ini pernah bernazar misalnya, walaupun dia sudah haji, tapi dia bernazar untuk melakukan haji pada saat dia memiliki kemampuan atau karena sebab tertentu dia bernazar. Maka para ulama di sini ada tafsil, ada rincian. Kalau nazar yang dia lakukan itu sebelum misalnya dia menikah dengan suaminya ini, atau walaupun setelah menikah dengan sepengetahuan suaminya dan persetujuannya ketika dia bernazar, maka para ulama mengatakan wajib dia suaminya untuk memberikan izin dan tidak boleh dia melarangnya selama dia bersama mahram, kecuali dia memiliki alasan tertentu yang mengkhawatirkan bagi istrinya ini, sehingga bisa dia tunaikan mungkin pada saat yang lain. Ya, jadi kalau dia bernazar sebelum menikah, kemudian dia memberitahunya dan mengakuinya, artinya dia betul-betul tahu itu dan mengakuinya, maka tidak boleh dia, suaminya itu mencegah dia untuk menunaikan nazarnya. Bahkan mungkin dia membantunya selama dia bersama mahramnya. Adapun kalau dia bernazar misalnya dengan tanpa hal tersebut, maka suaminya itu bisa mencegahnya. Nah, bagaimana caranya dia keluar dari apa yang dia nazarkan? Dia bayar kafarat nazar. Ya. Kemudian yang berkaitan juga dengan masalah haji ini bagi seorang muslimah, apakah boleh muslimah ini dia menggantikan haji orang yang tidak bisa menunaikan haji, baik itu keluarganya atau yang lainnya? Artinya menghajikan orang lain, atau disebut juga dengan badal haji misalnya. Seorang wanita jikalau misalnya jikalau seorang wanita itu misalnya dia meninggal, dia wafat, ya, dia sendiri muslimah ini yang meninggal, padahal sudah ada kewajiban haji ketika dia sudah hidup dan ada istita'ah dia, maka di sini haji yang fardu yang dia tinggalkan itu, atau nazar yang wajib yang sudah dia nazarkan itu, ya, maka walinya atau ahli warisnya, ya, dialah yang menunaikan, ya, menunaikan untuk menghajikan wanita itu, atau dia meminta orang lain dengan membiayainya untuk menghajikan dia. Ya, artinya dulu misalnya ketika dia hidup dia sudah punya kemampuan untuk berhaji, tetapi kemudian dia tidak melakukannya, tidak mampu untuk menunaikannya, ya. Kalau dia tidak pernah berhaji, maka dia wajib untuk menghajikan wanita itu. Atau kalau dia bernazar kemudian dia wafat, ya, maka dia dihajikan atau dibebankan itu kepada walinya, kepada ahli warisnya. Disebutkan dari Musa bin Salamah, qala
amarat imra'atu Sinan ibn Salamah al-Juhani an tas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna ummaha matat wa lam tahuj. Istri Sinan bin Salamah pernah Al-Juhani memerintahkan untuk atau meminta untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibunya anna ummaha matat wa lam tahuj. Bahwasanya ibunya dia wafat dan dia belum berhaji. Afa yujzi'u an ummiha an tahujja anha. Apakah mencukupi gugurnya kewajiban haji bagi ibunya ini kalau dia sendiri yang akan menghajikannya? Ya. Wanita ini dia meminta bertanya atau ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah boleh dia menghajikan ibunya yang dia wafat dalam keadaan dia tidak berhaji. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, qala na'am, iya, boleh dilakukan itu. Lau kana ala ummiha dainun. Beliau bahkan mengatakan Rasulullah, andaikan misalnya ibunya itu punya hutang, faqadathu anha, kemudian dia yang membayarkan hutang tersebut, alam yakun yujzi'u anha, bukankah itu akan mencukupi dia, artinya itu akan melunasi dia. Artinya kalau dia wafat ibunya dalam keadaan ada kaitan hutang piutang, kemudian dia sendiri anaknya yang membayar, apakah dia terlunaskan? Terlunaskan. Ya. Demikian juga dengan haji yang dia luput ibunya untuk dia lakukan, kemudian dia yang menghajikannya untuk ibunya, ya, maka itu yujzi'uha, artinya itu mencukupi bagi dia. Kemudian Rasulullah mengatakan fal tahujja an ummiha, maka hendaklah dia menghajikan ibunya tersebut. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah ini, boleh bagi seorang wanita untuk dia menghajikan juga wanita yang lain yang tidak mampu, seperti hadis yang disebutkan sebelumnya, yaitu seorang sahabiah, dia menghajikan bagi ibunya yang sudah wafat, ya. Dan demikian juga boleh wanita itu menghajikan bagi wanita yang lain, ya, baik itu keluarganya atau bukan keluarganya, ya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya itu hanya yang berkaitan dengan kekerabatan, dan mereka dalilkan dengan satu hadis ketika Rasulullah SAW mendengar ada seseorang mengatakan labbaika an syubrumah. Dia mengatakan ketika bertalbiyah labbaika an syubrumah, ya, artinya dia menghajikan seorang yang bernama Syubrumah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, man Syubrumah, siapa Syubrumah itu? Kemudian laki-laki itu, ada sahabat itu mengatakan, akhul li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ahajjaita an nafsik, apakah kamu sudah menghajikan untuk dirimu? Kemudian laki-laki itu mengatakan, la, belum, artinya saya belum berhaji. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hujja an nafsika thumma hujja an syubrumah. Kamu haji dulu untuk dirimu sendiri, kemudian kamu baru hajikan untuk syubrumah. Nah, dari hadis ini sebagian para ulama mengatakan bahwasanya orang yang digantikan untuk badal haji itu atau menghajikan orang lain itu, dia syaratnya harus dari kerabat. Ya, tapi para ulama mengatakan bahwasanya boleh dilakukan untuk kerabat, boleh juga untuk orang lain, ya. Dan ini bukan menunjukkan bahwasanya itu kekhususan bagi kerabat. Juga di sini menunjukkan faedah bahwasanya seseorang baru boleh menghajikan bagi orang lain kalau dia sendiri sudah berhaji. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan hujja an nafsika thumma hujja an syubrumah. Kamu hajikan dulu dirimu sendiri,
Artinya tahun ini kamu berhaji. Nanti kemudian tahun selanjutnya kamu hajikan untuk syubrumah. Ya, oleh karena itu tidak boleh seseorang melakukan badal haji, menghajikan orang lain, kecuali setelah dia sendiri orang yang akan menunaikan badal haji itu, dia sudah berhaji terdahulu. Dia sudah berhaji dahulu, kemudian nanti di tahun selanjutnya dia hajikan untuk orang lain, baik itu kerabatnya atau yang bukan kerabatnya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, boleh bagi seorang muslimah itu menghajikan seorang laki-laki atau badal dari seorang laki-laki. Artinya tidak mesti harus perempuan dengan perempuan. Kemudian dia tidak boleh misalnya seorang wanita atau seorang muslimah menghajikan bagi laki-laki yang tidak mampu berhaji atau dia sudah wafat. Bahkan dia boleh dia menghajikan bagi laki-laki, apalagi perempuan. Demikian juga sebaliknya, laki-laki boleh menghajikan bagi seorang laki-laki dan juga boleh bagi seorang wanita. Jadi boleh bagi seorang wanita untuk menghajikan seorang laki-laki, dan ini pendapat jumhur ulama, tetapi dengan syarat tadi dia sudah berhaji dahulu, ya. Dan ini didasarkan kepada hadis al-mar'ah al-khat'aniyah, ketika dia ingin berhaji, menghajikan bapaknya. Dan ini kita sebutkan di awal majlis tadi, ada seorang wanita dari Khas'amiyah, dari Khas'am, dia menceritakan kepada Rasulullah bahwasanya bapaknya tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan dan tidak bisa menunaikan haji. Apakah boleh dia menghajikannya? Rasulullah, engkau hajikan bagi bapakmu. Jadi ketika dia ingin berhaji untuk menghajikan bapaknya, kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, hujji anhu, maka hajikanlah untuknya, artinya untuk bapakmu. Demikian juga, dan ini kita sebutkan tadi di awal majlis, kalau seorang muslimah misalnya membawa anaknya masih kecil yang belum balik untuk berhaji, ya, atau melakukan umrah, maka itu sah dan disyariatkan, walaupun dia belum balik, walaupun dia belum ada kewajiban, dan dia muslimah ini mendapatkan pahala. Misalnya dia rombongan dengan keluarganya, dia bawa anak-anaknya yang masih kecil, dia merasa mampu, ya, tetapi dia tidak menggugurkan kewajiban haji Islam. Nanti kalau dia sudah balik anak-anaknya ini, maka wajib dia untuk berhaji. Tetapi sah dia berhaji walaupun dia masih kecil. Dan ibunya yang membiayai perjalanan hajinya atau yang membawa anak yang masih kecil ini berhaji, atau bapaknya, dia akan mendapatkan pahala dari ibadah haji atau umrah anaknya tersebut. Dan ini didasarkan kepada hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pada kisah seorang wanita yang ketika berhaji bersama Rasulullah SAW, lalu wanita ini mengangkat ada anak kecil yang dia bawa, ya, di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ali hadza hajjun. Jadi dia sodorkan anaknya yang masih kecil itu, dan dia mengatakan, ali hadza hajjun. Apakah anak kecil ini dia ada syariat haji bagi dia? Na'am walaki ajrun. Ya, artinya dia boleh berhaji walaupun itu tidak wajib bagi dia. Walaki ajrun, dan engkau, artinya muslimah ini, sahabat muslimah ini, mendapatkan pahala. Dan juga pada hadis ini dalil bahwasanya haji anak yang masih kecil itu diterima, disyariatkan, tetapi dia tidak wajib, ya, dan dia akan mendapatkan pahala, tetapi itu tidak menggugurkan kewajiban dia haji Islam. Artinya kalau dia sudah balik nanti, maka dia wajib menunaikan haji yang lain. Kemudian tadi kita juga sudah sebutkan, disyaratkan bagi seorang wanita yang ingin menghajikan orang lain bahwasanya dia sudah berhaji dahulu, seperti yang kita sebutkan hadis tentang syubrumah tadi. Ya, ketika ada seorang sahabat mengatakan labbaika an syubrumah, Rasulullah mengatakan man syubrumah, qala akhul li aw qaribul li.
dia saudaraku atau kerabatku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hajjaita an nafsik, kamu sudah berhaji atau tidak? Dia mengatakan tidak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah. Kamu hajikan dulu dirimu, kemudian kamu berhaji untuk syubrumah. Kemudian juga sebaliknya, seorang laki-laki juga bisa menghajikan seperti kita sebutkan seorang wanita, itu tentu lebih utama lagi. Dan ini didasarkan kepada hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu, lalu laki-laki itu berkata kepada beliau Rasulullah SAW, inna ukhti nadharat an tahujja. Sungguhnya saudariku, saudari perempuanku, dia bernazar untuk berhaji. Wa innaha matat, dan dia sudah wafat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, law kana 'alaiha daynun akunta qadiyahu. Apakah kalau dia saudarimu itu memiliki hutang, bukankah engkau yang akan melunasinya? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Qala faqdillah, maka tunaikanlah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ahaqqu bil qada, maka dia, Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditunaikan. Artinya hutang yang berkaitan dengannya. Atau disebutkan dalam riwayat, fadainullahi ahaqqu an yuqda, maka hutang yang dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk ditunaikan. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini adalah tata cara, dan ini insyaallah ringkas dan mudahan kita diberikan kemudahan untuk menyelesaikannya, yaitu haji dan umrah dari awal sampai akhir, ya, secara ringkas yang berkaitan dengan seorang muslimah. Bagaimana cara berhaji seperti hajinya Rasulullah SAW, yang beliau Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik haji kalian. Tidak diragukan bahwa seorang muslimah, tentu dia ketika mengetahui kewajiban berhaji ini, kemudian juga umrah, maka dia akan semangat, dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia belajar dan memahami haji dan umrah yang benar seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ibadahnya itu betul-betul mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan sampaikan ringkasan tentang manasik haji dan umrah seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka beliau seperti kita sebutkan di awal kajian adalah umdah, asal semua riwayat yang berkaitan dengan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang terbaik dari semua sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW, memperhatikan secara detail ibadah beliau dari mulai beliau berjalan dalam perjalanan haji tersebut dari Madinah, dari Dzul Hulaifah ketika di miqat dan seterusnya, sampai beliau selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan ini, bahwasanya seorang muslimah ketika dia sebelum safar, tentu setelah dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berhaji, dan dia sudah betul-betul berazam untuk menunaikan haji, dan dia sudah kena dengan kewajiban, maka dia bersegera ya melakukan haji ini ya sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang dilakukan adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita haji, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan perjalanan kita.
ketika berhaji, ketika kita umrah, dan juga dosa-dosa kita diampuni, supaya kita dapat haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, ya, kita taubat dari segala maksiat, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari kezaliman-kezaliman kita, misalnya kepada hak-hak orang dan sebagainya kita tunaikan dan sebagainya, kita tunaikan hutang piutang yang bisa kita tunaikan dan seterusnya. Kemudian juga kita betul-betul sungguh-sungguh menjadikan bekal kita untuk kita berhaji itu dari bekal yang halal, yang baik, ya, agar kita diterima haji kita, ya, dan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah dia, kalau dia memiliki suami, untuk minta izin kepada suaminya untuk berhaji kalau dia tidak bisa ditemani oleh suaminya, tentu disertai dengan mahramnya. Kemudian hendaklah dia ketika berangkat berhaji itu menjaga adab-adab Islam yang berkaitan dengan pakaian, ya, kemudian menjaga pergaulan, ya, bermuamalah dengan benar, ya, dan menjaga batasan-batasan syariat selama dia menunaikan ibadah haji. Pertama yang berkaitan dengan haji seorang muslimah, yang dia perhatikan adalah hal yang berkaitan dengan ihram. Ihram itu ketika seorang muslimah, ya, sampai di miqat, dan miqat itu ada 5, dan insyaallah kita akan jelaskan. Jadi ada Dzul Hulaifah, ada Juhfah, kemudian ada Qarnul Manazil, ada Yalamlam, kemudian ada Dzatu Irqin, ya. Jadi ada Dzul Hulaifah, ini miqat untuk orang-orang Madinah. Yalamlam itu miqat untuk ahli Yaman, termasuk kita orang-orang Indonesia. Kemudian Juhfah itu haji untuk orang-orang Mesir dan negeri Syam dan yang melewatinya. Kemudian Qarnul Manazil itu miqat bagi ahli Najd dan yang melewatinya, ya, seperti Riyadh dan orang-orang yang berjalan melaluinya, ya. Kemudian Dzatu Irqin, ya, miqat Dzatu Irqin itu adalah miqat untuk penduduk Irak dan yang melalui jalur atau arah negeri Irak. Ya, ada 5 miqat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang muslimah ketika dia mau ihram untuk haji, maka dia memakai pakaian yang dia tentu disyariatkan ketika dia sedang ihram. Wanita pertama dia memakai pakaian seperti biasa, kemudian tidak boleh dia memakai cadar atau burqu, ya, niqab atau burqu, ya, kecuali kalau dia biasa misalnya menutup wajahnya dengan niqab dan burqu ketika dia tidak dalam haji atau umrah, maka dia boleh menutupnya atau sekedar meletakkan di atas kepala kepada wajahnya, terutama kalau dia berada bersama orang-orang yang bukan mahramnya. Dan ini didasarkan kepada hadis Ummul Mukminin, bahwa beliau Ummul Mukminin kalau ketika sedang ihram, kalau lewat para lelaki di dekat mereka, maka beliau mengatakan, kami para wanita meletakkan sesuatu di wajah kami. Karena ihramnya wanita itu adalah pada wajah dan tangannya. Ya, pada wajah dan tangannya itu ihram wanita. Sedangkan laki-laki, maka dia wajib memakai ihram yang dia bukan pakaian yang biasa dia pakai, atau yang berbentuk, ya. Kemudian dia tidak boleh menutup kepala, tidak boleh dia memakai pakaian yang berjahit, disilahkan oleh sebagian fuqaha, atau maksudnya yang berbentuk ketika dia memakainya, ya. Atau sekarang yang biasa dilakukan adalah dia memiliki 2 kain untuk izar untuk bagian bawahnya, kemudian untuk ridha untuk bagian atasnya. Itu bagi laki-laki. Sedangkan muslimah tetap pakai pakaian muslimah yang syar'i, kecuali dia tidak menutup wajahnya, kemudian dia tidak menutup kedua tangannya. Dan wanita boleh memakai pakaian apa saja, yang penting dia syar'i.
kecuali niqab mukanya, ya, dan dia tidak menggunakan kaos tangan, ya. Tetapi dia boleh menutup wajahnya kalau di situ laki-laki lain, ya, tetapi dengan tanpa mengikatnya. Kemudian hendaklah dia sebagai seorang muslimah, kalau misalnya dia melalui Dzul Hulaifah misalnya, karena misalnya kalau kita orang-orang Indonesia kalau berhaji ada yang langsung ke Mekah, kemudian ada yang melalui Madinah. Kalau dia melalui Madinah misalnya dia akan memulai ihram, maka dia mulai dari Dzul Hulaifah atau dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali, ya. Jadi di situ dia bisa salat, dia mempersiapkan diri, atau kalau dia akan dan itu menjadi miqat dia Dzul Hulaifah. Tapi kalau dia akan langsung ke Mekah, maka miqatnya nanti di atas di Lam-Lam yang akan dilewati, dan itu adalah miqatnya penduduk Yaman, juga kita orang-orang Indonesia, dan dia ihram itu di atas pesawat, ya. Nanti biasanya ada kru pesawat yang akan mengingatkan bahwasanya dia akan melewati miqat, maka dia bersegera. Kalau dia persiapkan dirinya, boleh dia lakukan dari Indonesia, dia mandi untuk ihramnya, dia bersihkan diri, boleh dia berwangian, tetapi hanya pada badannya, ya, sebelum dia ihram. Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memberikan wangian pada tubuh Rasulullah SAW ketika beliau belum ihram, di miqat beliau di Dzul Hulaifah. Tapi itu hanya pada di badan saja, tidak boleh pada pakaian. Karena termasuk mahdzurat, larangan di dalam ihram itu adalah memakai wangi-wangian. Ya, kalau sudah ihram tidak boleh memakai wangian, baik itu pada badan ataupun pada pakaian. Tapi kalau sebelum dia ihram, boleh dia memakai wangian pada badannya, tetapi tidak boleh dia menggunakan wangian itu pada pakaiannya, pada ihramnya misalnya, atau pakaian yang dipakai ihram oleh seorang muslimah. Jadi pertama, selanjutnya dia salat, kalau dia ada misalnya salat fardu, ketika dia salat fardu, kemudian dia berihram dari miqat, entah itu di pesawat, misalnya kalau dia langsung haji, ketika akan melewati Lam-Lam bagi negeri kita Indonesia, atau kalau dia ke Madinah dahulu, maka dia mulai dari Dzul Hulaifah, dia singgah di masjid di Dzul Hulaifah, kemudian nanti begitu dia naik kendaraan, kemudian dia bertalbiyah. Nah, sekarang kita kasih gambaran misalnya haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang dia dimulai pertama dengan umrah dulu. Umrah tamattu, umrah dahulu sampai selesai tahallul, ihram, kemudian dia laksanakan ibadah umrah sampai dia selesai tahallul, kemudian dia berpakaian seperti biasa. Kemudian nanti tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, dia ihram untuk haji dari tempat tinggalnya di Makkah. Ya. Jadi ada dua ibadah umrah, kemudian selesai tahallul, nanti tanggal 8 kemudian dia melakukan ibadah haji, dia ihram dari tempat tinggalnya di Makkah. Itu namanya haji tamattu. Dan haji tamattu ada kewajiban untuk membayar hadi, atau diselahkan ada sebagian dam misalnya, bayar hadiul hajj, ya. Jadi dia sembelih kambing, ya, ketika dia di Mekah, lalu dibagikan kepada fakir fuqara Makkah. Kalau dia tidak mampu misalnya untuk membeli hadi kambing untuk orang yang haji tamattu, maka dia bisa menggantinya dengan berpuasa 10 hari. Ya, 10 hari dia lakukan 3 hari di Makkah, itu bisa dilakukan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13, ya. Walaupun hari tasyrik ini haram hukumnya berpuasa bagi orang yang tidak berhaji. Tapi dia boleh bagi orang yang berhaji sebagai gantian dia untuk hadi yang dia tidak mampu untuk dia tunaikan. Kemudian nanti ketika dia pulang ke negeri kita, ke negerinya, dia berpuasa 7 hari. Ya, berpuasa 7 hari. Nah, kalau dia mampu membayar haji sendiri, yaitu dalam bentuk hewan atau kambing, maka dia lakukan itu. Ya, untuk haji tamattu. Kemudian juga haji qiran.
dia juga wajib membayar haji, ya, membayar haji. Nah, kecuali ifrad, haji ifrad, maka tidak ada kewajiban dia untuk membayar haji atau sembelihan, ya, atau dam orang mengistilahkan. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini, ketika dia di miqat, seorang muslimah, kemudian dia sudah di atas kendaraan, misalnya di Dzul Hulaifah, misalnya kalau dia melalui jalur Madinah, di Dzul Hulaifah, ketika dia sudah bersiap-siap, kemudian dia sholat 2 rakaat di masjid Dzul Hulaifah, kemudian dia naik kendaraan. Ketika dia naik kendaraan, sudah siap, di situ dia ihram, dia niat untuk umrah. Nah, ini kalau kita bahas haji tamattu. Pertama, dia niat untuk umrah. Apa yang dia talbiyahkan ketika dia ihram berniat untuk umrah, dia ucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya, jadi dia katakan labbaik Allahumma umratan. Jadi dia umrah dulu. Ya, labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umrah. Ya Allah, ini adalah umrah yang tidak ada padanya riya dan sum'ah. Dan ini isyarat bahwasanya kita berusaha bahwa ibadah haji yang kita lakukan, umrah yang kita lakukan, ibadah juga yang lain, agar betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan hati di dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau dia haji tamattu. Dia mulai dengan ibadah umrah. Ya, ibadah umrah dengan niat umrah. Nah, kalau dia haji qiran, di mana haji qiran itu menggabungkan antara haji, ibadah haji dan umrah, maka dia bertalbiyah untuk ihramnya itu labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya. Jadi dia katakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umrah. Jadi dalam qiran itu dia masukkan ibadah haji itu ke umrah, dan dia ada kewajiban untuk membayar haji seperti tamattu. Ya, jadi dia perjalanan haji dari awal ihram sampai, dan dia terus di atas ihramnya, ya, sampai dia selesai menunaikan ibadah haji secara sempurna, yaitu qiran. Nah, kemudian haji ifrad adalah dia dikatakan ifrad karena dia menyendirikan haji itu tanpa ibadah umrah. Dan ini tidak ada kewajiban haji, dan dia ketika dia berhaji, dia cukup mengatakan labbaik Allahumma hajjan, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya, jadi dia dari miqat, misalnya dari Dzul Hulaifah, atau ketika di Yalamlam, atau di miqat yang lain, ya, maka dia tunaikan talbiyah seperti ini. Setelah itu kemudian dia bertalbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang itu. Sampai dan dia bisa juga selingi dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, ya, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kemudian dia berdoa, ya, atau kalau dia perlu istirahat, dia istirahat, tapi dia perbanyak ibadah-ibadah, ya, selama perjalanan. Apalagi misalnya kalau dia dari Dzul Hulaifah di Madinah, itu perjalanan sekitar 400-an kilo. Ya, kalau memakai bis sekitar 5, 6 atau 7 jam. Ya, dan itu kesempatan untuk banyak berdoa, dan itu waktu-waktu yang mustajab selama dia beribadah. Ya, dia berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, memperbanyak talbiyah. Sebanyak-banyak dia bertalbiyah sampai dia menunaikan atau akan menunaikan tawaf. Ya, tawaf ketika untuk umrahnya. Kemudian yang berkaitan dengan muslimah, hendaknya dia perbanyak talbiyah, dan muslimah tidak perlu mengangkat suara, dia talbiyah sendiri, ya, talbiyah dan seterusnya. Kemudian begitu dia masuk ke Mekah dan akan melakukan tawaf, maka di situ dia putuskan talbiyah dan dia mulai tawaf. Tawaf dari Hajar Aswad, ya, sama tawafnya antara laki-laki dan wanita, kecuali ketika dia awal tawaf, ya, ketika dia awal tawaf pada 3 putaran pertama disunnahkan bagi laki-laki untuk ramal
artinya berlari dari kecil, ya, berlari dari kecil di putaran pertama dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Nah, sedangkan muslimah tidak disyariatkan itu. Dia cukup berjalan biasa. Ya, dia berjalan biasa. Jadi ketika dia sudah mulai di batas Ka'bah dan dia bisa lihat ada lampu hijau di atas tiang di situ, ya, kalau dia misalnya sesak atau kalau dia misalnya tidak mampu di matap tempat tawaf yang dekat Ka'bah, dia bisa lakukan juga di lantai 2. Di situ ada, kalau misalnya dia tidak mampu berjalan karena jauh, dia bisa menggunakan kendaraan. Ya, ada kendaraan skuter yang bisa dia gunakan, ya, atau dia kalau bersama orang tua yang sudah tua atau dan seterusnya. Nah, kemudian ketika dia mulai tawaf, kalau dia mampu untuk mencium Hajar Aswad, maka dia cium. Dia cium Hajar Aswad, kemudian dia juga disyariatkan untuk menghapusnya, kemudian dia mencium tangan yang dia sentuh dengannya Hajar Aswad. Atau kalau dia tidak bisa mendekat di Hajar Aswad, artinya tidak bisa menciumnya, dia hanya bisa memegangnya, juga disyariatkan dia untuk mencium tangan yang dia pegang atau dia sentuh dengannya Hajar Aswad. Nah, kalau dia tidak bisa mendekat di Hajar Aswad, dan siogianya kita jangan memaksakan diri. Ya, jangan saya memaksakan diri, apalagi saya menzalimi orang karena mungkin sesak banyak orang dan sebagainya. Ya, jangan hanya kita untuk mendapatkan sunnahnya untuk mencium Hajar Aswad lalu kita menzalimi orang-orang di sekeliling kita. Ya, apalagi seorang muslimah. Ya, karena itu akan menyusahkan dia. Bahkan mungkin dia jadi berdosa karena menzalimi orang-orang yang di sekelilingnya atau menyakiti orang-orang di sekelilingnya. Kalau tidak bisa mendekat, dia cukup berisyarat. Ya, berisyarat ke arah Ka'bah dengan mengatakan Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, berisyarat dan tanpa dia mencium tangannya. Ya, tanpa mencium tangannya yang dia berisyarat dengannya. Nah, kalau dia berjalan, dia bisa zikir, dia bisa berdoa, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dia berdoa dengan apa saja. Dia berdoa dengan bahasa Arab, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Atau dia berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Indonesia, atau bahasa daerah. Ya, doa-doa dari kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu termasuk waktu-waktu yang mustajab. Atau dia baca Al-Quran selama dia berputar untuk tawaf. Dan muslimah seperti tadi, dia berjalan biasa. Beda dengan laki-laki, maka putaran pertama, kedua, dan ketiga disyariatkan dia untuk berlari kecil. Ya, berlari kecil. Nah, kemudian begitu dia sampai ke Rukun Yamani, sebelum Hajar Aswad, ya, sebelum Hajar Aswad, itu disyariatkan bacaan kita hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita ulang-ulang, ya. Dan kita tidak usah berkeluh kesah. Ternyata karena misalnya tawaf itu macet sehingga lama di posisi itu, justru kita perbanyak ulang-ulang untuk mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kalau dijawab oleh Allah doa kita ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jauhkan kami dari api neraka. Ya, itu tercakup semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat pada doa ringkas, ya, 3 bagian doa yang ada pada doa yang mulia ini. Maka kita manfaatkan. Dan kita hanya disunnahkan membaca ini di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kita ulang-ulang berkali-kali dan seterusnya. Ya. Kemudian begitu selesai misalnya sampai di Hajar Aswad, lagi kita katakan Bismillah ya Allahu Akbar. Ya. Putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian begitu selesai putaran yang ketujuh, ya, lalu kita sampai ke Hajar Aswad, dari Hajar Aswad kepada Hajar Aswad, ya. Nah, di situ kita tidak ada berisyarat lagi.
Nah, kemudian kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu tempat yang ditutupi sekarang dengan kaca, yang dulunya itu menempel di Ka'bah. Makam Ibrahim itu adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi bukan makam itu makam kuburan, tidak. Makam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dulu di zaman Rasulullah SAW, tempat berpijaknya beliau itu dia menempel di Ka'bah. Lalu kemudian di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat banyak orang yang berdesak-desakan karena sudah ramai manusia, ya. Kemudian beliau memundurkan, ya, makam Ibrahim itu menjauh dari apa? Menjauh dari Ka'bah. Nah, disyariatkan bagi orang yang selesai tawaf, begitu dia selesai tawaf, maka dia salat di belakang makam Ibrahim. Kalau misalnya tempat tidak ada karena manusia banyak, maka kita bisa tempat di mana saja, posisinya di Masjidil Haram. Nah, kemudian disyariatkan ketika ketika kita akan salat menuju ke makam belakang makam Ibrahim itu, kita mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita salat 2 rakaat yang ringan. Pada rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat yang kedua kita baca surat Al-Fatihah, kemudian setelahnya surat Al-Ikhlas. Nah, begitu selesai salam, lalu kemudian kita disyariatkan untuk minum air Zam-Zam. Ya, kalau ada air Zam-Zam, kita minum air Zam-Zam. Disunnahkan. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika kita selesai meminum air Zam-Zam, kita disunnahkan kalau bisa kita menuju Hajar Aswad, menciumnya, memegangnya, ya, kemudian mencium tangan yang kita memegang dengannya, atau kita berisyarat kalau kita tidak bisa mendekat. Setelah itu kemudian kita menuju Mas'a, tempat sa'i. Ketika kita menuju Mas'a, ya, dari mataf, dari tempat kita tawaf, begitu kita mendekat di Bukit Safa, disyariatkan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a fa inna Allaha syakirun alim." Kita baca itu, kemudian kita katakan abda'u bima bada Allahu bihi. Dan ini semua sunnah. Artinya sunnah kita baca ini. Dia katakan abda'u bima bada Allahu bihi. Ya. Aku memulai dengan apa Allah memulai. Di dalam ayat itu katakan innas safa wal marwata. Artinya orang itu mulai sa'i dari Safa, Bukit Safa, kemudian ke Marwah. Dan sa'i dari Bukit Safa dan Marwah itu hitungannya beda dengan tawaf. Kalau tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu 1 putaran. Ya, 1 putaran. Sampai ke 7 putaran. Sedangkan kalau di sa'i, Safa ke Marwah itu 1 putaran, Marwah ke Safa itu 2 putaran, kemudian Safa ke Marwah lagi itu 3 putaran, seterusnya nanti berakhir di Marwah. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah di atas Bukit Safa, kita menghadap kiblat. Cari ke arah kiblat, walaupun kita tidak melihat Ka'bah. Nah, ketika kita sudah mengarah ke kiblat, lalu kita membaca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ketika sudah menghadap kiblat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Atau bisa juga dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dia ulang-ulang 3 kali. Dia ulangi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian dia ulang lagi sampai 3 kali, kemudian setelah itu dia berdoa. Ya. Dia berdoa, ya, di antara bacaan yang kita sebutkan tadi, dia jadikan pengulangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sampai selanjutnya 3 kali, ya. Kemudian dia selingi dengan 2 kali doa, ya. Dia selingi dengan dua kali doa, ya. Artinya begitu dia selesai Allahu Akbar sampai selesai, dia berdoa. Kemudian dia ulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Dia doa lagi. Kemudian di akhirnya dia ulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian dia selesai. Jadi 3 kali dia mengulang zikir Allahu Akbar sampai akhir, lalu dia berdoa, kemudian dia ulang lagi Allahu Akbar sampai selesai, kemudian dia berdoa, kemudian dia akhiri dengan zikir itu lagi. Jadi 3 kali zikir, kemudian dia selang-seling 3 kali zikir itu dengan 2 kali doa. Dan dia doa bisa dengan bahasa Arab yang dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, atau dia doa dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, kemudian dia turun menuju ke Marwah. Nah, di antara Safa dan Marwah itu, kalau kita umrah atau haji, itu ada tanda hijau, lampu hijau, ya, lampu hijau antara di tengah-tengah antara Safa dan Marwah itu. Maka di situ disunnahkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil, ya, ramal, berlari-lari kecil sambil dia membaca apa yang ma'thur, yaitu doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Diulang-ulang itu sampai dia ke batas lampu hijau selanjutnya. Bagi laki-laki disunahkan dia berlari-lari kecil, tapi muslimah cukup dia berjalan kaki biasa. Kalau dia bersama suaminya, ya suaminya dia menyesuaikan diri. Misalnya dia istrinya di depan, kemudian suaminya di belakang, dia suaminya sambil berlari kecil. Kalau dia muda, istrinya sambil berjalan biasa, ya, sambil berjalan biasa, dia berlari kecil di tempat. Ya, kalau tidak mungkin karena misalnya sesak banyak orang, ya, maka itu sunnah, maka tidak apa-apa kalau dia abaikan. Nah, begitu sampai di Marwah, dia lakukan juga sama. Ya, begitu dia di atas bukit Marwah, dia menghadap kiblat, kemudian dia membaca zikir yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, ya, takbir. Kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu dia berdoa bisa dengan mengangkat tangan, dia menghadap kiblat seperti tadi kita sebutkan. Kemudian dia berdoa semau dia, berdoa kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kemudian dia ulang lagi zikir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian dia
berdoa lagi. Berdoa, selesai berdoa, dia ulang lagi. Dan itu yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian setelah itu dia berjalan menuju ke Safa. Dan ini putaran yang kedua dari Marwah ke Safa. Nah, kemudian nanti di Safa dilakukan sama persis seperti dia lakukan ketika di Marwah, ketika dia lakukan di Safa sebelumnya. Dia ulang seperti itu. Nah, berarti itu putaran yang kedua. Kemudian dari Safa, kemudian dia menuju ke Marwah lagi. Ya, menuju ke Marwah. Ya, di Marwah juga dilakukan seperti itu, sama. Ya, sampai kemudian nanti di putaran yang ketujuh dari Safa ke Marwah, dan itu berakhir di Marwah. Nah, ketika dia sampai ke Marwah, dari Safa di putaran terakhir yang ketujuh, maka dia cukup sampai Marwah dan selesai. Tidak ada bacaan zikir, tidak ada doa. Lalu kemudian setelah itu dia tahallul. Nah, wanita tahallulnya itu adalah dengan memotong ujung rambutnya dengan seukuran, kata para ulama, qadra'un mulah, seukuran satu ruas jari ini. Ya, satu ruas jari ini. Dia potong ujungnya secara menyeluruh, ya, ujung seukuran ini. Dan itu sudah tahallul, dia selesai. Berarti dia boleh melakukan apa saja yang tadinya terlarang. Ya, boleh dia berwangi-wangian, yang tentunya tanpa dia menghindarkan, tentu jangan sampai wangi-wangian yang bisa dicium oleh atau dibaui oleh laki-laki lain. Ya, dia bisa yang jelas melakukan hal-hal yang tadinya dilarang. Dia bisa menutup mukanya, dia bisa menggunakan kaos tangan, ya, dia bisa kalau dia suami istri, dia bisa bergaul dengan suami istri, ya. Artinya karena dia sudah tahallul dan selesai sudah ibadah umrahnya. Nah, kemudian dia, kalau laki-laki memakai pakaian seperti pakaian biasa, dia boleh berwangian kalau laki-laki. Kemudian dia seperti orang yang tidak melakukan ibadah karena sudah keluar dari ihram, karena sudah keluar dari ibadah umrah. Nah, nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, disitulah dia ihram, ya, dia ihram dari tempat tinggalnya dan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Itu tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Kemudian dia bergerak setelah terbit matahari. Nah, tentu setelah memakai pakaian. Kalau laki-laki dia memakai kain ihram, kemudian ada kain di atasnya untuk selendangnya, ya. Kemudian dia mandi dan dia boleh berwangian sebelum talbiyah atau sebelum ihram itu pada badannya. Tapi kemudian ketika dia talbiyah, labbaik Allahumma hajjan, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah, lalu kemudian dia berangkat menuju Mina, hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah setelah terbit matahari. Kemudian di Mina, dia tinggal di Mina, di situ dia salat pada waktunya zuhur, dia qasar zuhur 2 rakaat, salat asar dia salat di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib dia salat 3 rakaat, isya di waktu isya dia salat 2 rakaat qasar, ya. Dan di situ dia bisa beribadah, dia doa, dia dan dia mabit di Mina. Dan mabit di Mina di malam wukuf di Arafah, atau itu dari hari Tarwiyah, itu hukumnya sunnah, artinya tidak wajib. Ya, tidak wajib, apalagi rukun, tidak. Dia sunnah. Ya. Dia berpahala. Kemudian dia ibadah. Besoknya tanggal 9 Dzulhijjah, ya, dia bersiap-siap untuk berangkat ke Arafah. Ya, dan dia bergerak dari Mina ke Arafah setelah terbit matahari. Kemudian usahakan dia kalau mengamalkan sunnah, dia singgah di Namirah.
ada daerah namanya Namirah sebelum masuk Arafah. Dan ada masjid di Arafah itu namanya Masjid Namirah. Bagian depan masjid itu dia masuk ke dalam Namirah, wilayah Namirah. Belakangnya baru masuk Arafah. Oleh itu orang kalau dia wukuf di Arafah, dia usahakan jangan di depan itu, karena itu di luar batas Arafah. Ya, itu yang kita ketahui dahulu dan insya Allah masih sampai sekarang. Nah, dulu Nabi SAW singgah di Namirah ini. Nah, begitu sudah masuk waktu zuhur, baru kemudian beliau masuk ke Arafah. Nah, kemudian di Arafah, ya, mereka itu menjamak salat antara zuhur dan asar. Kemudian setelah itu beribadah. Kalau dia bisa mengikuti khutbah Arafah, dia ikuti khutbah Arafah. Kemudian dia berdoa, dia baca Quran. Kalau dia harus istirahat, dia istirahat. Sampai kemudian menjelang tenggelam matahari, tanggal 9 Dzulhijjah itu, kemudian dia berdoa, bersiap, dan begitu tenggelam matahari, dia bergerak ke Muzdalifah. Ya. Dan wukuf di Arafah itu adalah rukun. Ya, rukun haji. Kalau orang tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Dan tidak bisa diganti dengan dam. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan itu puncak daripada haji. Ya, termasuk juga rukun itu adalah ihram pada haji itu sendiri. Ya, kemudian juga termasuk tawaf ifadah, yaitu termasuk rukun dan juga sa'i haji itu sendiri. Kemudian dia bergerak ke Muzdalifah. Bergerak ke Muzdalifah setelah terbenam matahari dan masuk waktu maghrib, dia langsung sunnahnya itu nanti salat maghrib dan isya itu dengan menjamak takhir. Jamak takhir di Muzdalifah, singgah di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, sampai waktu besoknya, sampai terang sebelum terbit matahari. Ya, jadi selesai dia salat maghrib dan isya, kemudian dia istirahat, atau dia salat witir saja, kemudian dia istirahat, tidur tanpa ada amalan khusus sampai waktu subuh. Ya. Dan bagi para wanita, orang-orang tua, atau orang-orang yang menjadi petugas, boleh dia menyegerakan di pertengahan malam, di nisful lail. Ya, dia berangkat ke Mina, ya, berangkat ke Mina lebih dulu. Tapi yang sempurna adalah orang itu mabitnya itu sampai salat subuh di Muzdalifah. Kemudian setelah salat subuh dia zikir salat, kemudian setelah itu dia berdoa. Berdoa sampai terang matahari, dan sebelum terang matahari dia siapkan batu kalau dia dapat di Muzdalifah, ya, untuk dia melontar jumrah Aqabah nanti pada hari tanggal 10 itu. 10 Dzulhijjah, hari nahar. Nah, kemudian begitu sebelum terbit matahari dia bergerak ke Mina. Kemudian di Mina dia melontar jumrah Aqabah, jumrah yang paling dekat ke arah Mekah. Ya. Itu jumrah kubra atau disebut juga jumrah Aqabah. Ya, dia melontar 7 kali lontaran, ya, disunahkan. Nah, ketika dia melontar, dia jadikan pundaknya sebelah kiri itu ke arah Ka'bah. Jadi di depannya ini misalnya jumrah Aqabah. Jadi jumrah itu ada 3. Ada jumrah sugra, jumrah wusta yang tengah, kemudian jumrah Aqabah atau jumrah kubra. Nah, jumrah kubra ini yang paling dekat ke Mekah, dan dia masuk ke dalam wilayah Mina tentunya. Nah, ketika dia umrah disunnahkan dia, ketika dia melontar jumrah disunnahkan untuk menjadikan bagian badannya sebelah kiri ini ke arah kiblat, ke arah Mekah. Kemudian bagian kanan itu ke arah Mina atau ke arah Mina, ya. Nah, kemudian dia melontar jumrah. Dan sebelumnya dia tetap bertalbiyah dari mulai ihram dari Makkah itu dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, sampai ketika dia melontar jumrah itu baru kemudian dia berhenti bertalbiyah. Nah, ketika dia melontar jumrah, dia melontar 7 batu itu hanya di jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. Dia katakan Allahu Akbar, dilempar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang sunnah. Ya, kalau misalnya tidak ada posisi yang lain kecuali karena berdesakan, kecuali tempat yang lain, tidak apa-apa. Tapi dia usahakan di posisi ini. Ya. Nah, kemudian dia bergerak ke arah ke arah depan jumrah yang di depan ke arah Makkah, lalu dia berdoa di situ.
Ya kalau bisa berdesakan dan dihalau oleh petugas, ya dia berusaha berjalan sambil berdoa di situ dan kemudian dia selesai. Setelah itu dia cukur, ya, dia cukur untuk tahallul awal. Tahallul awal. Nah, kalau dia sudah tahallul awal, cukur bagi wanita tentu seperti tadi, muslimah, dia mengambil seukuran satu ruas jari ini, ya, qadra'un mulah. Nah, kemudian begitu dia selesai cukur, maka dia berarti sudah tahallul yang pertama, tahallul awal. Maka halal baginya semua yang tadi diharamkan, dilarang, kecuali bergaul suami istri, karena itu baru tahallul awal. Nah, kemudian dia karena haji tamattu, dia menyembelih sembelihannya, atau dia minta misalnya orang yang ditugaskan untuk menyembelih sembelihannya yang sudah dia pesan, atau kalau dilakukan sendiri itu disyariatkan, itu yang lebih utama. Dan juga disunnahkan dia makan dari daging sembelihan hadiyunya ini. Nah, kemudian setelah dia nyembelih, kemudian dia segera untuk melakukan tawaf rukun atau tawaf ifadah, dia ke Mekah, ya. Kemudian dia tawaf, dan itu tawaf haji, dan itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka dia akan tidak sah hajinya. Nah, kalau wanita misalnya dia dalam keadaan masih haid misalnya, atau dia nifas misalnya, ya, apa yang dilakukan? Ya, dia tunggu tawaf itu sampai nanti selesai, ya, musim haji, sampai dia suci, walaupun itu di hari-hari tasyrik, ya, atau sebelum dia safar, ya. Kemudian dilakukan sa'i, setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah, dan ini sa'i haji, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan kalau misalnya sampai dia harus balik untuk ke negerinya, dia ternyata haidnya tidak selesai atau nifasnya nggak selesai, misalnya kalau dia nifas, maka para ulama sebagian mengatakan tidak apa-apa dia tawaf, karena itu pada kondisi darurat dia tawaf dalam keadaan dia tidak dilakukan tawaf, walaupun dalam keadaan belum suci, kemudian diselesaikan. Dan kalau dia dalam keadaan haid wanita itu, ya, tidak disyariatkan dia untuk tawaf wada, karena yang terakhir nanti tawaf wada, tawaf perpisahan. Begitu dia akan meninggalkan Makkah, maka disyariatkan untuk tawaf wada, kecuali bagi wanita yang dalam keadaan haid atau dia nifas. Nah, kemudian kalau misalnya dia lakukan itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, lalu dia balik ke Mina, supaya dia mabit di Mina. Mabit di Mina malam tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, dan itu dinamakan dengan hari-hari tasyrik. Ya, dia melontar jumrah besoknya pada tanggal 11, dan ingat, melontar jumrah itu hanya disyariatkan setelah zawal, setelah masuk zuhur. Dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kita tunggu waktu zuhur, ya, bahkan sebelum sholat, begitu dia udah zawal, tergelincir matahari, baru kita melontar tanggal 11 itu, ya, tanggal 11 melontar, mulai dari jumrah sugra yang paling jauh dari Makkah, ya, yang ke arah Muzdalifah di Mina, kemudian jumrah wusta, kemudian jumrah kubra atau jumrah aqabah. Nah, disunnahkan ketika melontar jumrah sugra itu, kita melontarnya itu posisi seperti tadi di ketika jumrah aqabah. Jadi bahu kita sebelah kiri itu ke arah Mekah, kemudian yang kanannya ke arah Muzdalifah atau ke arah Mina. Ya. Kemudian kita melontar, setelah itu kita berdoa di bagian depannya, ya. Kemudian kita bergerak ke arah jumrah wusta. Kemudian di jumrah wusta dia melontar bisa dari arah belakangnya, ya, atau kalau tidak bisa dari arah mana saja. Dan dia yakinkan ketika melontar dia masuk ke dalam lubangnya, dan tidak diharuskan dia kena tiang di tengah jumrah itu. Lalu kemudian dia berdoa, ya, di bagian kiri daripada jumrah wusta itu. Kemudian setelah itu dia bergerak ke jumrah aqabah. Melontar yang ketiga, dia melontar, selesai itu tidak ada doa. Kemudian dia mabit malam ke-12. Besoknya setelah zuhur dia melontar kembali 3 jumrah itu. Seperti tadi, dia melontar 3 jumrah, ya.
Nah, begitu dia selesai seperti yang disifatkan tadi, kalau dia mau mengambil nafar awal artinya dia segerakan hanya menunaikan mabit tanggal 12, melontar hari tanggal 12 itu, dan kalau dia mau istijal, dia bersegera untuk nafar awal, maka dia harus keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari. Ya, karena kalau sudah tenggelam matahari, wajib dia mabit di Mina, kemudian besoknya melontar jumrah kembali. Ya, nah kemudian setelah itu selesai semua rangkaian haji. Begitu selesai tanggal 13, tinggal nanti kalau begitu dia tinggalkan Mekah, dia lakukan tawaf wada. Disyaratkan dia untuk melakukan tawaf wada. Ya, jadi ini gambaran ringkas tentang hal ini karena waktu. Insyaallah mungkin di majelis pekan depan kita akan bahas lagi lebih mungkin tambahan detail tentang masalah ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan apa yang salah yang kami sampaikan semua itu dari saya, dan apa yang hak dan benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk istiqamah di atas Islam, di atas iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, kebahagiaan di mana saja kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berhaji, melakukan umrah bagi mereka-mereka yang belum berhaji, dan walaupun yang sudah berhaji agar dimudahkan oleh Allah untuk terus beribadah, baik itu haji ataupun umrah, dan juga dimudahkan ibadah-ibadah kewajiban atau sunnah yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.